Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Acuin, Broadcasting the Ideas. Oke, sekarang udah banyak nih digambar-gembornya, tapi gue melihat sih di 2018 ya, udah mulai digambar-gemborin masalah kampus Merdeka. Nah ini gue pikir ini masih ada hubungannya sama segmen edukasi yang kemarin gue bahas bareng Rizky Tajudin soal kurikulum adaptif gitu ya. Dan sekarang gue bareng sama praktisi pendidikan yang gue kenal dekat, namanya Didi Rustam. Halo bro. Halo. Oke. Nah ini ya gue baca-baca dikit lah ya. Ternyata program Merdeka Belajar gitu ya, sama kampus Merdeka itu sudah mulai digelorakan dari 2018. Ini sebenarnya apa sih? Apakah selama ini belajar kita belum merdeka atau gimana? Oke, ya terima kasih ini atas kesempatan untuk muncul di podcast EcoWins. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik ini kerjasama dengan Eco untuk selanjutnya bikin beberapa podcast tentang pendidikan tinggi ya. Amin, bisa dong, harus bisa. Ya, jadi sebenarnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini adalah suatu inisiatif dari Mas Menteri. Bagaimana kemudian kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar bisa langsung memahami, langsung berkenalan dengan industri, langsung berkenalan dengan dunia kerja. Begitu juga dengan memiliki kesempatan untuk memahami Bhinneka Tunggal Ika, karena kita negara kepulauan dari sekian ribu pulau. Lalu kemudian idenya adalah bagaimana proses ini, proses belajar, kemudian proses berbineka, ini diakui sebagai suatu proses kuliah gitu ya, diakui SKS-nya, jadi bisa mendapatkan nilai. Jadi misalnya dia membangun desa gitu, terlibat di membangun desa. Nah, ini tidak hanya kayak KKN. Nah, tetapi kalau KKN itu kan hanya satu mata kuliah saja, jadi hanya kerja di lapangan aja. Padahal kalau di Kampus Merdeka ini sebenarnya di KKN itu sebenarnya banyak kegiatan di dalamnya. Ya, misalnya sebagai contoh kita melakukan manajemen desa, maka itu ada kuliah manajemennya sebenarnya. Lalu kemudian misalnya kita kalau ingat KKN kita dulu, kita kan ngajuin proposal kan untuk mendapatkan pendanaan di desa. Kemudian kita memanage, setelah kita menang atau dapat dana dari proposal, kita manage keuangannya gitu ya. Terus kemudian ada manajemen project pada saat kita implementasi. Nah itu kan sebenarnya ada project management, ada keuangan gitu ya. Terus kemudian kita membuat atau mengumpulkan masyarakat desa. Kemudian kita akan melakukan gap analisis, kemudian kita melakukan pemetaan. Nah di situ kan ada kita pendataan juga kan. Nah itu sebenarnya bisa diakui sebagai SKS gitu. Sehingga selama proses itu ada beberapa mata kuliah sebenarnya yang bisa dibebaskan atau yang bisa diakui gitu. Nah di sisi lain Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa ini tidak hanya 3 bulan. Gitu. Tetapi 3 semester. 3 semester, nah ini. 3 semester, ya. Nah, jadi ini kan akan sangat menarik gitu ya. Kalau 3 bulan itu kadang-kadang kita merasa tanggung ya. Kayaknya belum cukup ini waktunya. Iya benar. Baru approach. On gitu ya. Sudah selesai. Iya. Nah, hasilnya juga belum tentu kelihatan. Betul. Kadang-kadang malah kita meninggalkan masalah gitu karena nggak ada kita lagi yang memanage itu.
desa kemudian kebingungan, ini gimana kelanjutannya gitu. Akhirnya jadi proyek terbengkalai. Nah itu di satu sisi. Di sisi lain misalnya magang misalnya, magang ke industri misalnya. Nah magang ke industri ini itu kalau kita lihat kadang-kadang yang magang ini cuma dijadikan sebagai kurir gitu ya. Tukang fotokopi. Mungkin kalau mungkin di kantormu juga gitu kan, bikin kopi, kemudian apalah surfing macem-macem lah, tukang ngetik, bikin surat gitu kan. Padahal mereka ini levelnya level sarjana gitu ya. Nah tapi kemudian kenapa ini nggak dimanfaatkan oleh industri tersebut? Ternyata bukan karena kompetensinya, tetapi karena mereka itu menurut industri ini waktunya terlalu pendek. Jadi mereka itu belum melakukan belum menyerap gitu ya, belum menyerap apa sih yang harus saya lakukan. Maksudnya si mahasiswa ini, sehingga dia industri nggak percaya memberikan pekerjaan utama kepada mahasiswa magang. Karena baru sebulan 2 bulan selesai itu dia pulang gitu kan. Nah yang ada malah ngerecokin. Ya, nggak ada benefit juga buat perusahaan. Betul. Nah, setelah kita lakukan diskusi ya dengan industri, kemudian kira-kira berapa lama butuhnya? Mereka bilang paling enggak itu ya 1 semester, yang bagusnya 1 tahun gitu. Agar kami katanya bisa melakukan pelatihan dulu, pelatihan dasar, kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mereka bisa melakukan aktivitas yang memang sesuai dengan kompetensinya dia sebagai seorang sarjana gitu, bukan kemudian tukang bikin kopi gitu. Nah ini yang ingin dicoba di program ini oleh Mas Menteri gitu. Oke. Terus ya itu bagian dari Merdeka Belajarnya atau kampus Merdekanya, atau memang itu satu paket? Jadi Merdeka Belajar itu, terminologi Merdeka Belajar itu khusus untuk pendidikan secara keseluruhan. Jadi dari PAUD sampai pendidikan tinggi. Oh gitu. Nah, tetapi khusus untuk pendidikan tinggi ditambah dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi diberikan beberapa kemerdekaan. Jadi nggak hanya dari sisi kurikulum saja tadi tetapi juga misalnya dari sisi akreditasi. Nah sekarang Mas Menteri itu memberikan semacam kemudahan untuk reakreditasi. Jadi kalau selama ini misalnya perguruan tinggi itu 5 tahun harus memperpanjang akreditasi, maka ini kalau dia tidak ingin meningkat, maksudnya kalau existing misalnya akreditasinya B, maka 5 tahun kemudian ya kalau dulu itu harus reakreditasi. Nah dengan peraturan sekarang, kalau dia tetap mau di B saja, dia tidak mau meningkat ke A, maka tidak perlu reakreditasi. Nanti kami akan memperpanjang akreditasi itu secara otomatis. Oh gitu. Tetapi otomatis yang dimaksud itu tentu kita masih tetap melihat dari jaminan mutu. Jadi karena kita memiliki pangkalan data pendidikan tinggi, sehingga kami bisa menganalisis jaminan mutu itu dari data yang ada. Misalnya ketercukupan dosen, keterserapan lulusan di dunia industri. Nah ini kita cek semua aja. Gue baca ada 4 poin yang diusung sama Mas Menteri ini perihal dengan MBKM. Pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi yang tadi lu sebutin ya. Terus hak belajar 3 semester di luar prodi kampus. Nah ini yang lebih menarik nih, ntar kita bahas. Yang ketiga, pembukaan prodi baru program Kampus Merdeka. Memberikan otonomi PTN dan swasta untuk melakukan pembukaan pendirian program studi. Nah, ini juga menarik. Yang keempat, kemudian menjadikan PTN kebebasan PTN untuk melakukan apa nih? Tanpa status akreditasi. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum
satuan kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum. Oke. Nah, itu ya. Nah, itu gue nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi ada poin yang seru nih menurut gue. Yang kedua nih, hak belajar 3 semester di luar prodi. Maksudnya gimana? Ya, jadi tadi itu sekarang mahasiswa itu dengan adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini diberikan kebebasan atau diberikan hak untuk belajar 3 semester di luar 3 semester di luar program studi tempat dia kuliah sekarang. Kayak kita kimia, kita boleh 1 semester di fisika, 2 semester di ekonomi misalnya, atau 1 semester di fisika, 2 semester di teknik tapi di kampus lain. Nah, itu gitu. Boleh. Loh. Ya. Bisa gitu ya. Tapi pada dasarnya ya kalau masih satu kampus terus beda fakultas ya oke lah, kita masih mungkin koordinasinya masih bagus gitu ya. Masih bisa gitu. Tapi kalau beda kampus memungkinkan itu? Ya, nah jadi ini memang pertanyaan dari kampus-kampus juga sebenarnya. Nah, jadi di dalam peraturan menteri itu, jadi di dalam regulasi kita, yang pertama kalau mau melakukan program kampus merdeka ini memang harus ada kerjasama dulu antar kampus misalnya UI dengan Gunadarma misalnya TPAN ya. Okay. Nah, jadi dari sisi kelembagaan, dari sisi regulasi, yaitu tadi melalui payung kerjasama. Lalu kalau dari sisi kurikulum, nah mereka harus membangun kurikulum bersama dulu. Kalau memang misalnya ini harus benar-benar exchange gitu ya. Nah, jadi harus membangun kurikulum bersama. Nah, tetapi perguruan tinggi ini sendiri, misalnya UI, kita di UI misalnya base-nya, maka UI seharusnya sudah membangun kurikulum kampus Merdeka Belajar gitu untuk program studi itu. Nah, kalau kita lihat sekarang industri-industri ini kan kebanyakan sekarang ilmunya itu ilmu-ilmu antara, jadi bukan ilmu-ilmu spesifik di kompetensi itu saja. Jadi misalnya kayak kita kimia harus mengerti manajemen juga ternyata, harus mengerti teknologi juga ternyata. Nah, harapan kementerian ini cukup 5 semester saja untuk mencapai kompetensi kimianya itu gitu loh. 5 semester. Jadi 5 semester itu kita itu memang seorang sarjana kimia udah tercapai gitu. 3 semesternya itu bebas, kita bisa ngambil mata kuliah lain untuk peningkatan kapasitas diri tadi, Cok. Nah, jadi bisa ke Fasilkom kuliahnya, bisa ke manajemen, gitu, bisa kemana-mana gitu. Tapi bisa itu terserah kita. Maksudnya misalnya gue udah semester, ini ngambilnya setelah 5 semester selesai atau pas misalnya tahun kedua gue mau ngambil program ini, boleh nggak tuh? Boleh saja, boleh. Tapi asalkan ini jadi frame-nya ini masih tetap harus ada dibimbing atau didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, jadi kalau misalnya kita satu kelas atau misalnya 10 orang dari satu kelas ingin kuliah misalnya di akuntansi UI di semester 3 misalnya. Boleh saja, nggak masalah. Tapi bidang studinya kita yang tentukan atau itu sudah ada pilihannya, optionnya cuma boleh ini doang gitu? Sudah ada kurikulum yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Dan artinya kan misalnya gue di kimia nih belajar udah semester 3 lah gitu kan. Gebetan gue ada di psikologi misalkan. Gue mau ngambil program ini dan dia juga misalnya di semester 3 kan gue juga nggak mungkin belajar bareng sama dia misalnya karena dia pendidikannya SKS-nya yang diambil misalkan ilmunya sudah level lebih tinggi daripada yang akan gue ambil kan. Artinya ketika gue mau ngambil di psikologi misalnya, pasti nanti dari sana juga ngasihnya lu harus belajar dari dasar dulu gitu kan. Gitu nggak? Atau bisa langsung selevel sama angkatan yang sama?
Nah, itu. Jadi tadi itu memang harus ada penyusunan kurikulum kampus merdeka dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perguruan tinggi harus melibatkan organisasi atau asosiasi program studi. Jadi asosiasi program studi ini kemudian dia memilih mata kuliah mana nih yang boleh dimerdekakan. Tuh, misalnya hanya misalnya mata kuliah umum saja atau mungkin dasar-dasar akuntansi saja. Karena kan kedalaman dan keluasan materinya pasti beda kan, Cok. Iya dong. Kayak kita misalnya akuntansi, kita kimia, nggak mungkin selevel dengan teman-teman yang kuliahnya di akuntansi. Gitu. Iya. Nah, jadi di akuntansi pun itu ada, dia akan memunculkan ini loh mata kuliah untuk kampus merdeka. Jadi silakan yang dari yang lain-lain ini bisa mengambil mata kuliah itu. Jadi memang dikemas satu mata kuliah yang khusus untuk kampus merdeka gitu, bisa diambil bareng. Pokoknya ada kesepakatan dulu gitu ya. Betul. Jadi walaupun bebas gitu ya, terminologinya bebas, tetapi kerangka akademiknya dia, kemudian kerangka mutu, ini tetap harus dijaga gitu. Kalau enggak nanti jadi gado-gado nih, kimia enggak, akuntansi enggak gitu. Jadi memang kampus, benar. Jadi kampus diberikan PR, kita memberikan regulasi kebebasan seperti ini. Nah, tapi kalian bikin dong gitu programnya. Nah, kira-kira gitu, Cok. Nah, jadi udah pasti kalau misalnya mahasiswa semester 3 atau semester 5 lah gitu. Ada gebetan di psikologi gitu kan. Di semester 5 juga ketika gua ambil ya belum tentu bisa sekelas gitu kan, sekelas bareng, belajar bareng, kecuali gebetannya itu ngulang pelajarannya kan gitu. Atau sama-sama ngambil mata kuliah kampus merdeka gitu loh, antara gebetan dengan kita. Ya, kalau dia ngambil kampus, si gebetannya ngambil program kampus merdeka, ya belajar merdeka, ya bisa jadi di jurusan lain dong. Bisa jadi di jurusan lain. Iya, nggak ketemu juga. Ya. Jadi maksud gue juga memfasilitasi orang yang PDKT sama ceweknya yang di kampus lain gitu kan, supaya bisa ketemu. Kalau kayak gini berarti kan belum tentu, kecuali kalau gebetannya ngulang gitu kan. Betul. Ya, atau misalnya tadi mungkin ada mata kuliah dalam program Kampus Merdeka diselenggarakan oleh psikologi gitu ya. Terus kemudian mereka sama-sama ngambil. Nah, itu bisa saja gitu. Oke. Di luar berarti kan. Cuman kalau yang benar-benar sejenjang ya itu nggak bisa, karena tadi itu ya, karena pengalaman dan keluasannya beda, learning outcome-nya, capaian pembelajarannya juga beda masing-masing. Tapi basically mungkin nggak sih ini jadi jalanin kayak di zaman kita lah. Di zaman kita kan santer banget yang namanya link and match gitu kan. Ya nggak? Betul. Link and match. Sampai gue ngobrol sama Pak Usman Sumo Friends waktu itu, Pudek 3 kalau nggak salah. Pudek 3 atau 2. Yeah. Pas gue, karena gue ngelihat waktu itu antara kampus, kemudian perusahaan dan kebijakan pemerintah ini nggak ngeling gimana mau mewujudkan link and match gitu kan. Misalnya pemerintah nggak menginstruksikan untuk merubah kurikulum di kampus juga nggak berusaha merubah kurikulum sehingga bisa match ke perusahaan, dan perusahaan untuk kita misalkan kayak kimia, males banget loh perusahaan itu bikin R&D gitu kan, sehingga kalaupun ada R&D ini jadi rebutan antara orang teknik sama MIPA misalkan. Nah itu sehingga nggak match, nggak terwujud dengan match. Nah sekarang ada program ini dan ada tukang roti lewat. Dan ada program ini, mungkin nggak ini diwujudkan? Ya, ini justru untuk mewujudkan itu gitu. Jadi kenapa ini untuk mewujudkan link and match juga? Jadi sebenarnya tadi karena kesempatan selama ini, kayak misalnya kita dengan industri,
ini ya sebenarnya nggak sesimpel itu masalahnya ya, nggak sesimpel ini nggak match kurikulum, nggak begitu juga karena ada unsur-unsur politis, ada unsur nasionalisme segala macam, ini yang jadi kendala. Nah tapi kalau dari sisi pendidikannya, ya memang betul apa yang diinginkan oleh industri itu kadang-kadang nggak bisa terpenuhi oleh perguruan tinggi gitu ya. Karena apa? Industri itu cepat ya, mereka itu cepat karena mereka itu kan berpikirnya kan komersil. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang mereka jual. Sementara perguruan tinggi kan nggak mungkin mereka begitu cepat shifting kurikulum. Nah, sehingga dengan adanya kampus Merdeka Merdeka Belajar ini harapannya adalah tadi ada perkawinan massal antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dengan industri. Karena diberikan magang tadi kan nggak hanya 3 bulan loh, Cok. Nggak hanya 1 semester. 3 semester. Ya, oke. Iya. Nah, jadi untuk magang ini nanti ada tips dan trik sendirilah gitu ya bagi perguruan tinggi agar bisa melakukan kerjasama, misalnya penyusunan kurikulum bersama gitu, Cok. Jadi kemudian nggak hanya mahasiswa ini nggak hanya dikirim ke industri terus didiamkan, nggak. Ada dosen pendamping dari industri, gitu. Ada dosen pendamping dari perguruan tinggi. Nah ini juga jadi 2 dosen pendamping. Terus kemudian nanti mahasiswanya bisa ngasih feedback juga. Oh saya di sini cuma disuruh bikin teh. Nah nanti tukang pengawasnya tahu, wah itu anak cuma disuruh bikin teh, pulang gitu. Nah ini menarik karena tahun lalu di kantor gue juga ngebahas soal ini gitu ya. Jadi ini orang pada banyak yang pengen magang, tapi kita juga kebentur dengan pertama kalau dari sisi perusahaan ya. Mereka siapnya apa sih gitu? Mereka mau bisa kita pakai misalkan dengan 3 semester atau 2 semester ini untuk mewujudkan apa gitu. Terus yang kita butuhin apa gitu. Karena kita juga udah punya tim gitu kan. Ya. Terus kalau ya kita perbantukan untuk hal-hal yang tidak bisa atau mungkin double job ya, tim ini selama ini misalnya ada double job terus ya sebagian kita bisa serahkan ke mereka gitu. Atau bahkan kemarin sempat mikir, oh kita butuh survei-survei nih. Itu mungkin bisa dilakukan oleh orang yang magang gitu kan. Dari situ mereka juga diharapkan bisa menganalisa, nanti kita juga coba analisa terus kita adu gitu kan. Dari situ mungkin bisa ada manfaatnya gitu. Nah, dari dari mahasiswanya sendiri sebenarnya sanggup nggak melakukan itu gitu. Kalau misalnya kita, oke deh, dari perusahaan kita akan punya konsep, udah siap nih konsepnya, mereka akan diarahkan untuk ngerjain ini gitu. Dari mahasiswanya sendiri bisa nggak? Siap nggak kira-kira? Ya, jadi memang kalau khusus untuk magang itu disarankan mulai dari semester 6. Kenapa? Ya harapannya tadi sebenarnya dari sisi kompetensi dasarnya dia di program studi itu udah terpenuhi gitu loh, Cok. Jadi sebenarnya dia itu udah kayak fresh graduate gitu. Di bidangnya. Jadi iya di bidangnya. Nah tetapi anak-anak sekarang juga kan kadang-kadang banyak juga yang di luar bidangnya, tetapi kompetensinya juga bagus. Banyak di luar bidangnya maksudnya gitu. Nah, jadi ini tadi itu memang perlu kawin massal tadi antara perguruan tinggi dengan industri. Jadi kalau selama ini kan individu ya, Coy ya, dia ngelamar kan gitu ya. Kemudian tanpa program, tanpa apa, diserahkan ke mana? Ke perusahaan untuk menggali kemampuannya dia. Nah ini pengennya itu perusahaan universitas atau kampus ini yang approach ke industri. Ini saya punya mahasiswa magang yang siap magang sekian orang, kompetensinya ini dan kami minta dari sisi perusahaan memberikan kompetensi lain, misalnya dasar-dasar manajemen, misalnya kemudian dasar-dasar akuntansi yang langsung terjun ke
lapangan gitu loh. Nah, ya atau bisa juga mempertajam kompetensinya dia di program studi itu, misalnya kayak kita di kimia misalnya. Nah, ada analis kimia lanjutan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, maka bisa memanfaatkan mahasiswa magang ini gitu. Nah, nanti diharapkan nanti pada saat dia lulus, dia tidak hanya tahu secara teori, tapi juga tahu juga dia prakteknya ini ternyata seperti ini gitu di perusahaan. Nah, jadi itu mesti ada kerjasama lah gitu ya antara perguruan tinggi dengan industri, menyusun kurikulum bersama, menyusun program magang bersama. Oke. Jadi nggak kemudian diserahkan ke Eco, bingung kita ini mau diapakan ini anak gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya tadi tukang ketik, kurir. Bikin teh gitu kan. Iya. Fotokopi. Ya, jadi gini, pengalaman di perusahaan gue gitu, di perusahaan yang tempat gue bekerja gitu, ada orang magang, dia maunya cuma pengen tahu misalnya output dari perusahaan ini apa sih, sehingga dia hanya fokus ke situ gitu kan. Jadi konsepnya hanya wawancara gitu kan, yang dia dapat data dan akhirnya itu digunakan untuk laporannya dia gitu kan. Sementara dari perusahaan kan itu tidak memiliki benefit yang wah gitu kan. Ya cuma gitu doang, kita juga tahu gitu kan. Atau bahkan lebih parahnya ketika misalnya si mahasiswa ini memberikan laporan, hasilnya ternyata punya presiden buruk gitu terhadap perusahaan. Nah, itu kan juga buat perusahaan, loh kok malah begitu gitu kan. Itu pernah loh kejadian kayak gitu. Nah, maksud gue mungkin ada bagusnya juga, ya betul kata lo tadi bahwa harus dipertemukan antara kampus, mungkin difasilitasi, dimediasi sama Dikti gitu ya, sama kampus, kemudian sama perusahaan. Nah, perusahaan juga harus membuat sebuah beberapa pekerjaan yang kira-kira bisa dilakukan oleh calon mahasiswa ini, calon yang magang ini. Misalnya gini, perusahaan gue butuh data nih, misalnya perusahaan properti, gue pengen tahu sih misalnya milenial ini butuh perumahan kayak apa gitu, terus berapa harganya. Nah, itu kita kasih ke kampus, dan kampus akan memilih siapa orang yang akan cocok untuk ngerjain ini gitu kan. Mungkin itu bisa dilakukan kan? Nah, sehingga, jadi memang lanjut. Ya, sehingga program ini nggak sia-sia kayak link and match yang waktu itu gitu. Ya, jadi tadi ya, karena sesuai dengan terminologi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebenarnya idenya tadi adalah memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi melalui regulasi gitu ya, dilindungi oleh regulasi untuk memberikan kesempatan mahasiswa melakukan magang 3 semester itu. Nah, cuman ini karena kebiasaan kita ya, karena budaya pendidikan tinggi kita itu udah terkungkung selama ini seperti itu, akhirnya kampus kebingungan sekarang. Gimana sih sebenarnya gitu. Nah, padahal tadi kan tentu ada guideline dari Dikti. Tentu akan ada program juga dari Dikti, yang dari misalnya dari untuk industri, untuk magang. Kami sekarang udah memiliki MOU dengan Kementerian BUMN misalnya. Kemudian akan menyusul Kementerian PUPR, Kementerian Desa, gitu. Kemudian kalau dari BUMN ya, ini ada BUMN kalau nggak salah sekitar 120-an BUMN di Indonesia. Nah, juga kita akan membangun MOU dengan Kementerian Perindustrian. Nah, nanti mungkin perusahaannya Eco juga akan menjadi salah satu tempat untuk magang gitu ya, yang memang difasilitasi atau dimediasi oleh Dikti gitu. Nah, sehingga nanti penyusunan program magang itu sendiri, ya itu kita susun bersama-sama. Kemudian mahasiswanya masuk, kemudian bingung, yang nerima apa lagi gitu. Ini mau ngapain, gimana anaknya?
rekam jejaknya gimana nih? Endingnya bikin kopi lagi. Iya. Nah, padahal sebenarnya kan ini program seperti ini kan nggak baru sebenarnya kan, kayak kita magang kan udah biasa magang. KKN udah biasa kita KKN. Nah, tetapi tadi itu cuman 3 bulan, cuman setengah tahun gitu ya, 1 semester. Nah, jadi dan memperlakukannya juga kan sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing. Nah, ini diberlakukan secara nasional sehingga semua bisa melakukan ini. Nah, kalau kampus-kampus gede itu hampir nggak ada masalah sih, kayak UI, ITB, UGM. Itu program serupa udah punya mereka. Justru yang kebingungan ini kampus-kampus kecil. Kami mau kawin sama siapa, Pak? Katanya. Kami ini rakyat kecil. Ya kan? Mau guide industri. Industri itu milihnya UI, ITB, UGM. Ya, itu ya. Juga. Ya, nah tapi kan tadi ada yang difasilitasi oleh Dikti. Gitu. Jadi nanti kalau yang difasilitasi oleh Dikti ya tentu berlaku untuk nasional. Tapi perguruan tinggi yang kreatif ya silakan saja mereka melakukan kolaborasi atau kerjasama secara mandiri. Oke. Ini untuk program di luar prodi ini hanya untuk exchange pendidikan di antar kampus atau di dalam kampus itu sendiri, kemudian tadi ke industri gitu kan. Ada nggak selain dari 2 hal itu? Misalkan kegiatan, kita kan sempat ngobrol-ngobrol itu kemarin, demo itu bisa jadi SKS. Nah, gimana tuh? Kalau ya gimana dulu deh, gimana? Ya, jadi sebenarnya di dalam kebijakan kementerian itu ada 8 contoh bentuk kegiatan gitu, Cok. Jadi tadi udah lu sebutkan pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktek kerja, kemudian bisa juga asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, jadi misalnya kita nih ya dari mahasiswa dari LPTK yang kayak UPI, UNJ. Nah, itu kan LPTK tuh. Maksudnya kampus pendidikan lah ya, kampus pendidikan. Nah, itu mahasiswanya bisa menjadi asistensi untuk mengajar. Tapi bukan kemudian tiba-tiba menjadi guru, enggak. Dia menjadi asisten pengajar. Kemudian dia juga bisa melakukan penelitian atau riset. Jadi kayak kita, bantuin misalnya ada proyeknya Pak Pariwandi. Nah, misalnya beliau ada proyek, kita bantuin proyeknya dia, kita menjadi riset asistennya dia, itu bisa diakui sebagai SKS. Kita kemarin kita kan jadi asisten lab tuh, sambil dapat makan siang dan dapat 25.000 tuh honornya, ya kan? Itu bisa diakui sebagai SKS. Hanya seputar pendidikan. Iya. Kalau misalkan hanya seputar pendidikan, kalau misalnya kegiatannya kayak ekskul misalnya, atau ya itu tadi kayak demo, ternyata demo nggak masuk. Oke. Misalkan kegiatan lain, misalnya kayak podcast inilah gitu misalnya. Podcast. Bisa. Jadi di luar dari pendidikan. Ya. Bisa proyek kemanusiaan misalnya. Proyek kemanusiaan, contohnya sekarang nih COVID, itu relawan-relawan itu, relawan ini kami ngambil dari mahasiswa koas, mahasiswa koas di seluruh Indonesia. Nah ini kan mereka nggak terjun, nggak di pendidikan ya, mereka melakukan pendampingan ke pasien kan. Itu yang dilakukan oleh relawan. Itu bisa diakui sebagai kredit gitu loh. Terus kemudian wirausaha. Jadi misalnya kita udah membangun nih dari awal. Nah kemudian kita mau, wah ini kayaknya bisa dijadikan kampus merdeka nih. Nah kita bikin proposalnya, kita ajukan ke dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing kita approve, itu bisa jadi SKS. Tapi harus berkaitan sama pendidikan yang kita jalani. Nggak harus. Okay. Misalnya kimia, mahasiswa kimia terus kegiatannya bikin podcast misalkan, kan nggak ada hubungannya. Itu boleh, nggak masalah. Boleh. Lah si pembimbingnya kan nggak tahu tentang podcast.
Betul, pembimbing ya, maka pembimbingnya harus mencari pembimbing kan, supervisor gitu. Untuk dari sisi podcastnya dia gitu kan. Nah, makanya ini ada perkawinan silang, perkawinan massal gitu kan, perkawinan silang. Atau misalnya gini, misalnya gue di kimia terus gue mau ngambil hubungan dengan podcast itu misalkan di FISIP ya, komunikasi ya. Ya. Nah, ngambil pembimbingnya dari FISIP, bisa nggak tuh? Boleh. Bisa kan? Bisa. Ya kalau itu lebih ada hubungannya kan gitu loh. Ya. Ya. Dan ini kan jadinya sharing ini nanti dia, sharing beban kerja. Jadi si pembimbing juga akan mendapatkan KUM ya, istilahnya kalau di dosen itu kan KUM atau kredit. Nah, dapat kredit juga dia membimbing itu gitu. Oke. Jadi ada 8 banyak ininya. Apa ya? Jenis kegiatannya. Kegiatan gitu. Kampus Merdeka itu ya. Jadi mahasiswa tinggal milih yang mana. Biasanya gue baca-baca di ini kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang, praktek kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Oke. Betul. Banyak juga ya. Dan itu termasuk ya. Udah enak banget anak-anak sekarang, nggak kayak kita dulu ya kan. Iya. Wah, gua kalau misalkan ini diterapkan di zaman kita dulu, gua lulus cepat berarti. Kalau gua malah makin lama. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, kaitannya sama ijazah. Oke. Ijazah itu gue baca-baca ada apa tadi ya, sertifikasi yang apa sih namanya, PIN ya? PIN ya. Ya. Penomoran ijazah nasional. Sama sivil. Ya. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi latar belakangnya itu adalah kita sering mendapatkan aduan ijazah-ijazah palsu. Nah, ijazah-ijazah palsu ini kalau zaman dulu pemalsuan ijazah itu kebanyakan kertasnya yang dipalsukan. Jadi dia beli ke pasar pramuka gitu ya, pasar Jatinegara, kemudian udah ada logonya. Mas mau lulusan apa katanya kan gitu. ITB. Nah, ambil dia belangko ITB gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya pangkalan data pendidikan tinggi, itu udah nggak bisa, karena nggak ada datanya di pangkalan data pendidikan tinggi gitu. Jadi udah ketahuan, nah ini nggak ada nih. Nah, pemalsuan ini kemudian shifting, pemalsuannya itu bukan di pemalsuan kertas, tetapi pemalsuan proses. Pemalsuan proses belajar. Kalau lo pernah dengar kan yang sekolah tidak ijazah ada itu loh, yang setia gitu ya, tiba-tiba wisuda. Nah, itu yang sebenarnya mau dicoba untuk mengurangi kriminalitas kaitannya dengan itu. Nah, jadi karena nomor ijazah nasional ini diberikan oleh pemerintah, ya oleh Dikti dalam hal ini. Nah, Dikti itu akan ngecek udah berapa SKS dia kuliah, dilaporkan nggak data per semesternya, siapa dosennya, berapa nilainya. Nah, ini kan semua dilaporkan ke Dikti. Nah, kita linkkan dengan regulasi kita. Misalnya sebagai contoh, S1 harus lulus minimal 144 SKS. Nah, kita cek dari laporan rutin per semester itu oleh perguruan tinggi. Memang benar dia 144 SKS. Kemudian IPK-nya cukup nggak? IPK syarat untuk sarjana misalnya harus 2,0. Dicek. 2,0. Program studinya terakreditasi enggak? Terakreditasi. Kalau semua itu terpenuhi, baru diberikan nomor ijazah nasional. Gitu, Nah, dan pengecekan itu online? Pengecekan online dengan menggunakan tadi sistem verifikasi ijazah secara elektronik itu. Jadi satu kesatuan ya. Sipil tadi. Ya. Nah, jadi kebijakannya ya kira-kira itulah dari pemerintah untuk PIN dan sipil. Dan ini kami sedang mendraft ya, menunggu aturan baru mengenai tanda tangan elektronik, Jadi ijazah nanti
bisa ditandatangani atau boleh ditandatangani secara elektronik gitu. Oleh pihak kampus. Oleh pihak kampus. Jadi nanti nggak akan mungkin kita itu dapat 2 ijazah, nanti. Ijazah versi cetak sama ijazah versi PDF. Ya, dan itu nggak bisa nggak bisa dirubah juga gitu kan? Nggak bisa. Diubah 1 karakter saja PDF-nya, itu langsung hancur dia seal-nya tanda tangan itu. Ada keterangannya. File ini sudah dimodifikasi. Jadi lebih sulit untuk memasukkan itu lebih sulit. Gitu. Jadi mempermudah pihak penerima pekerjaan lah, misalkan perusahaan pengen ngecek ini orang benar nggak nih ijazahnya. Kalau dulu kan mungkin menghubungi pihak kampus, ya kampus nyari-nyari dulu secara manual gitu, atau secara ini benar gitu, ijazahnya nomor sekian benar ada gitu. Nah, kalau sekarang dari pihak perusahaan bisa langsung ngecek online bahwa ini benar, nggak cuma itu, angka-angkanya juga dan lain sebagainya gitu. Lebih mudah lah intinya ya. Iya. Dan nggak cuma Indonesia saja, karena ini online, luar negeri juga sama. Ketika mahasiswa kita mau kuliah ke luar negeri, kadang-kadang kampus luar negeri ini ngirim ke Dikti, untuk konfirmasi. Bener nggak? Nah, ini kan repot kita. Nah, kalau video kita sediakan, silakan aja mereka cek sendiri. Nah, jadi lebih mudah untuk masyarakat kita. Jadi ini sebenarnya salah satu pelayanan Dikti terhadap masyarakat gitu. Bahwasanya seseorang yang memang berhak mendapatkan ijazah itu diberi kemudahan untuk tadi industri memverifikasi dengan mudah. Jadi nggak perlu lagi legalisir. Ini kadang-kadang kayak kita nih kayak saya misalnya dari Bengkulu misalnya, kuliah di Jakarta. Saya udah balik ke Bengkulu, harus balik lagi ke Jakarta untuk legalisir. Nah ini butuh biaya berapa gitu. Jadi kita juga mengkalkulasi juga ini dengan kebijakan ini kita bisa menekan penghematan berapa nih buat masyarakat. Nah ini juga pertimbangan kita juga menerbitkan regulasi ini gitu. Dan antisipasi juga kalau misalnya yang versi cetak itu hilang misalkan, lo masih punya soft copy-nya gitu kan. Betul. Dan ini bisa di-download oleh si pemilik atau si ini. Bisa. Bisa ya. Ya, bisa di-download. Jadi nanti akan ada semacam keterangan bahwasanya ijazah ini sudah menggunakan nomor ijazah nasional, tidak diperlukan lagi legalisir tanda tangan basah. Oke, keren. Itu mempermudah perusahaan, perusahaan yang ini ya. Oke. Iya. Oke, bro, udah sudah 49 menit nih di recording gua. Siap. Dan pertanyaan gue juga udah habis untuk sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain, karena banyak banget gitu kan. Yang gue pengen tahu dari apa sih yang dikeluarkan oleh Mas Menteri, kemudian dikelola oleh jajaran-jajarannya, sehingga masyarakat juga perlu tahu gitu kan. Iya. Ya. Tapi gue di pendidikan tinggi aja ya, Coy ya. Iya. Ya. Oke. Thank you udah mampir di podcast Ecewin. Dan semoga program-program bisa berjalan lancar, dan gue berharap banget ini bisa berjalan lancar, nggak cuman angin kayak link and match itu. Yang gue jujur, gue di tengah kuliah gue sempet kecewa banget, akhirnya gue pelariannya ya ke yang lain gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa berhasil di era lu ya. Ya, amin. Oke, thank you. Didi Rustam, sampai ketemu di podcast Ecewin berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.